Aparat gabungan berhasil mengamankan seorang warga negara asing asal Australia berinisial BA 27 tahun yang diduga menjadi pelaku dalam video viral tindakan asusila di pekarangan rumah warga di Jalan Pantai Brawe, Desa Timbu Beneng, Kuta Utara, Badung, Bali. Pelaku berhasil dicegat dan diamankan petugas imigrasi saat hendak terbang kembali ke negaranya melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali. Setelah diamankan, pelaku diserahkan ke Polres Badung untuk proses hukum lebih lanjut. Pengungkapan seorang pelaku aksi asusila yang terekam kamera pengawas terjadi di pintu pagar rumah warga di Jalan Pantai Brawe, Desa Timbu Beneng, Kuta Utara, Badung, Bali, berawal dari terdeteksinya wajah dari ciri-ciri pelaku. Aparat selanjutnya berkoordinasi dengan kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai setelah mendapat informasi jika terduga pelaku akan kembali ke negaranya. Petugas pada bidang pemeriksaan imigrasi Ngurah Rai mendapati yang bersangkutan mencoba untuk melintas berangkat ke luar negeri. Karena yang bersangkutan masuk dalam daftar subject of interest, pelaku akhirnya diamankan petugas imigrasi sebelum naik ke pesawat. Setelah diamankan, pelaku dibawa menuju Mapolres Badung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kasat Reskrim Polres Badung AKP Azharul Ahmad menjelaskan, pelaku yang sehari-harinya berprofesi sebagai teknisi awalnya datang ke Bali selama 4 hari untuk menemani rekannya melakukan pre-wedding. Setelah kita lakukan pemeriksaan TKP dan pemeriksaan bukti-bukti yang ada, alat bukti CCTV dan lain-lain, kita langsung berkoordinasi dengan rekan-rekan imigrasi. Di sini juga hadir rekan kita dari imigrasi, bahwa kita langsung dapatkan identitas terduga pelaku. Dan rekan-rekan imigrasi membantu dengan memasukkan identitas tersebut dalam sistem subject of interest. Dan ketika yang bersangkutan ini mencoba berangkat ke luar negeri, kemudian diamankan oleh pihak imigrasi dan kita lanjutkan dengan proses pemeriksaan di Polres Badung. Tugas pada bidang tempat pemeriksaan imigrasi Ngurah Rai itu mendapati bahwa yang bersangkutan ini mencoba untuk melintas berangkat ke luar negeri. Namun karena yang bersangkutan ini sudah masuk dalam daftar subject of interest kami, akhirnya kami tahan yang bersangkutan, lalu kami berkoordinasi dengan bidang intelijen dan penindakan imigrasian Ngurah Rai. Setelah itu dari bidang Dakim datang menuju ke bandara untuk dilakukan pengamanan serta serah terima dari TPI ke Dakim. Lalu setelah itu dari Dakim berkoordinasi dengan rekan-rekan dari Polres Badung untuk melakukan pengamanan kembali, berikut juga dengan serah terimanya ke Polres Badung. Atas perbuatannya, WNA tersebut dijerat pasal 406 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait tindak pidana kesusilaan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 1 tahun atau denda kategori 2 maksimal 10 juta rupiah. Laporan Tim Liputan Badung, Bali, Garuda TV. Sebuah truk dengan nomor polisi P8272VQ mengalami kecelakaan lalu lintas tunggal di jalur utama Denpasar Gilimanuk, tepatnya di Banjarmunduk Ranti, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Jembrana, Bali. Truk yang melaju dari arah Gilimanuk menuju Denpasar menghantam pohon perindang hingga akhirnya menyemplung ke got. Kecelakaan tunggal tersebut terjadi saat truk bermuatan pakan ternak melaju dari arah Gilimanuk menuju Denpasar di jalur utama dengan kondisi jalan menanjak landai dan tanpa marka. Tiba-tiba dari arah belakang datang 2 kendaraan yang tidak diketahui identitasnya mendahului truk tersebut. Salah satu kendaraan mengambil haluan ke kiri secara tiba-tiba karena ada kendaraan melaju dari arah berlawanan. Situasi tersebut membuat pengemudi truk mengambil tindakan dengan membanting kemudi ke kiri untuk menghindari kecelakaan. Manuver tersebut justru membuat truk menabrak pohon perindang di sisi jalan. Petugas dan pihak terkait selanjutnya berupaya mengevakuasi truk dengan cara menarik menggunakan kendaraan lain. Truk sempat ditarik mundur hingga mencapai jalur utama. Lantaran diduga mengalami remblong saat proses evakuasi, truk tiba-tiba terus bergerak mundur hingga akhirnya jatuh ke dalam got. Akibat insiden tersebut, sopir truk Eko Wintoro, 29 tahun, mengalami luka lecet pada telapak kaki kanan. Kerugian material akibat kecelakaan diperkirakan mencapai 10 juta rupiah.
Kene kan dia udah kangen, saya kan dari timur. Nih mobil ini kan pas dia dari barat loh. Dari barat. Adalah ya mobil apa ada tuh mobil apa ada yang putih tuh lewatin lewatin saya gitu. Nah ini kan pasti mau menghindar. Ginilah dia. Oleng dia. Terus Saya diam. Takut melewatnya takut kita tertindih gitu. Diam. tadi Cepat ya terus masuk gitu. Kita dari timur. Kecelakaan tersebut selanjutnya ditangani unit penegakan hukum Satlantas Polres Jembrana. Jajaran Polres Jembrana mengimbau pengguna jalan agar selalu berhati-hati, terutama saat melintasi jalur Denpasar Gilimanuk yang memiliki sejumlah ruas menanjak dan ramai dilalui kendaraan. Laporan Tim Liputan Jembrana Bali, Garuda TV. Dalam setiap langkah besar bangsa, selalu ada sosok yang menentukan arahnya. Bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Keadilan ingin sama-sama bagaimana membuat negeri ini bersih. Sekarang sudah tumbuh 13%, jadi saya lihat oke. Menunjukkan adanya sebuah lembaga peradilan yang bermartabat. Let's go back to basic. Orang penting, setiap Jumat pukul 9 malam, hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Yang ada di daerah, karena intensitas hujannya masih bagus, maka petani itu begitu panen, dia pengen segera nanam, mumpul hujannya masih. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi setiap hari pukul 6 pagi. Hanya di Garuda TV. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Dan menjadikan Indonesia ini sebagai aktor dalam perubahan global yang sedang terjadi. Bukan hanya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba, tapi juga ada pencegahan. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Indonesia Kita, Senin hingga Jumat pukul 7 malam. Hanya di Garuda TV. Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik. George Russell goes through. Antonelli nearly into the back of his teammate. Ada klub Eropa bikin akademi di sini. Nanti kalau ada kesempatan dia masuk akademi sana gitu. Saksikan Sport 8 setiap hari pukul 11 malam hanya di Garuda TV. Beredar uang palsu betul. Seorang pria berinisial PN, 53 tahun, nyaris dihakimi massa setelah terpergok berbelanja menggunakan puluhan lembar uang palsu di pasar Desa Mengui, Badung, Bali. Pelaku yang mengaku bekerja sebagai wira swasta tersebut di tahun 2023 ternyata residivis pada kasus yang sama. Inilah rekaman video amatir yang memperlihatkan saat pria berinisial PN 53 tahun tertangkap warga setelah ketahuan melakukan pembayaran menggunakan uang palsu saat berbelanja di pasar tradisional Mengui, Badung, Bali. Setelah diinterogasi massa di TKP, pria tersebut tidak dapat mengelak dan mengakui perbuatannya. Penangkapan tersebut bermula ketika warga dan juru parkir pasar mencurigai transaksi pembayaran yang dilakukan pelaku. Sebelum tertangkap, pelaku menggunakan uang palsu untuk membeli sejumlah kebutuhan makanan harian seperti daging hingga jajanan di sejumlah kios. Aksi pelaku terbongkar usai bertransaksi di kios bubur kacang hijau. Seorang juru parkir yang curiga memanggil pelaku, lalu menyampaikan bahwa uang yang digunakan diduga merupakan uang palsu.
Setelah digeledah di lokasi kejadian, polisi menemukan 98 lembar uang palsu pecahan Rp100.000 di dalam tas milik pelaku. Polisi tidak hanya menyita puluhan lembar uang palsu, tetapi juga sisa uang asli hasil kembalian belanja pelaku. Uang hasil kembalian dari transaksi pedagang tersebut berjumlah puluhan lembar dengan nominal beragam. Secara keseluruhan, polisi menyita 1.035 lembar uang palsu yang diakui pelaku diperoleh dari transaksi di salah satu platform media sosial. Kan pengakuan terduga pelaku, ini uang ini didapatkan dari akun media, bahwasanya dia membeli melalui online. Perbandingannya adalah 1:10. Ya. Terima kasih. Sementara yang kami amankan sebagai barang bukti adalah 1.035. Ya, itu uang palsunya. Lembar. Ya, yang lembar. Namun demikian, yang di TKP kemarin pada waktu berbelanja, dia membawa 2 juta, namun yang baru dibelanjakan hanya 600.000. Pelaku dikenai pasal 375 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang tindak pidana menyimpan dan membelanjakan mata uang yang diketahuinya palsu dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 8. Sementara Polres Badung Bali mengimbau masyarakat agar lebih waspada saat melakukan transaksi tunai dengan menerapkan kode 3D, yakni dilihat, diraba, dan diterawang untuk memastikan keaslian uang rupiah. Laporan Tim Liputan Badung Bali, Garuda TV. Petani di Kabupaten Bangli menghadapi persoalan yang berulang setiap pergantian musim. Ketika kemarau tiba, petani harus berhadapan dengan kekeringan hingga kesulitan mendapatkan pasokan air untuk mengairi sawah. Mengantisipasi hal tersebut, petani di Bangli berinovasi dengan menerapkan sistem sorong sehingga cuaca kering tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan tanaman maupun hasil produksi. Musim kemarau yang berkepanjangan membuat pengelolaan sumber daya air menjadi salah satu faktor penting yang harus diperhatikan terutama di sektor pertanian. Di Kabupaten Bangli, perubahan pola musim dan semakin panjangnya periode kering menuntut para petani menyiapkan strategi pengelolaan lahan dan air secara lebih terencana. Kekeringan tidak hanya berdampak langsung pada penurunan ketersediaan air bagi tanaman, tetapi juga berisiko memperpendek masa tanam serta menurunkan produktivitas lahan pertanian secara signifikan. Mengantisipasi kurangnya pasokan air pada sektor pertanian, petani setempat berinovasi dengan menerapkan sistem sorok. Sistem ini mengatur pola pembagian air secara bergiliran dengan memperhatikan prioritas wilayah, sehingga penggunaan air dapat lebih efisien ketika ketersediaannya mulai terbatas. Pada saat musim kering yang menjadi keterbatasan untuk di lahan sawah kan air biasanya. Nah, oleh karena itu bagaimana subak-subak ini dalam memanfaatkan air ini bisa mengatur. Nah, kalau dulu ada istilah yang namanya sistem sorong, di mana dalam satu layanan luas areal itu dibagi-bagi. Yang di hulu harus memang selesai dulu pengolahan airnya, membutuhkan air banyak, kemudian dilanjutkan dengan hilir semakin ke hilir. Nah, sehingga itulah upaya untuk usaha menghemat air, usaha untuk menghindari kekeringan. Pemilihan varietes lahan kering serta percepatan pengolahan lahan menjadi sejumlah strategi yang dilakukan para petani. Melalui berbagai inovasi diharapkan ancaman kekeringan tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar bagi ketahanan pangan di Kabupaten Bangli. Laporan Tim Liputan Bangli, Garuda TV. Setiap langkah besar bangsa selalu ada sosok yang menentukan arahnya. Bersama tokoh berpengaruh di negeri ini,
keadilan, ingin sama-sama bagaimana membuat negeri ini bersih. Sekarang sudah tumbuh 13%, jadi saya lihat oke. Menunjukkan adanya sebuah lembaga peradilan yang bermartabat. Let's go back to basic. Orang Penting, setiap Jumat pukul 9 malam, hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Yang ada di daerah, karena intensitas hujannya masih bagus, maka petani itu begitu panen, dia pengen segera nanam, mumpul hujannya masih. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi setiap hari pukul 6 pagi. Hanya di Garuda TV. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Dan menjadikan Indonesia ini sebagai aktor dalam perubahan global yang sedang terjadi. Bukan hanya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba, tapi juga ada pencegahan. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Indonesia Kita, Senin hingga Jumat pukul 7 malam. Hanya di Garuda TV. Way round. Oh, what a cross! Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik. George Russell goes through. Antonelli nearly into the back of his teammate. Ada klub Eropa bikin akademi di sini. Nanti kalau ada kesempatan dia masuk akademi sana. Gitu. Saksikan Sport 8 setiap hari pukul 11 malam hanya di Garuda TV. Mainan mobil-mobilan tidak hanya milik anak-anak. Pria dewasa pun banyak yang memiliki hobi bermain mobil-mobilan. Salah satunya mobil mini remote control adventure yang sensasi bermainnya tidak kalah liar dibandingkan saat menyetir mobil yang sebenarnya. Siapa sangka mobil model 4x4 ini ternyata bukan mobil sungguhan, melainkan mobil remote control dengan model adventure berskala 1/10 atau 1/12 dibanding dengan bentuk aslinya. Para penghobi dari berbagai daerah di Bali tidak sekedar menekan tuas gas pada remote control, namun harus benar-benar berkonsentrasi saat mengatur tarikan gas maupun berbagai teknik agar mulus melalui rintangan yang dibuat pada trek sirkuit sepanjang 300 meter. Trek yang wajib dilalui di sirkuit kawasan Desa Kapal Mengui Badung, Bali juga dibuat menyerupai lintasan off-road sungguhan. Tidak mengherankan jika penggemar mobil mini remote control bisa menyalurkan hobi menaklukkan jalur belokan tajam, lintasan lumpur, tanjakan ekstrim hingga bebatuan terjal. Lintasan yang licin dan berlumpur membuat para driver atau pengemudi mobil mini remote control adventure ditantang untuk bisa menaklukkan rintangan yang disiapkan. Tidak jarang mobil remote control ini berulang kali terjungkal, namun para driver tidak pernah menyerah untuk bisa membawa mobil aduannya menyentuh garis finish. Inilah keseruan sesungguhnya yang ditunggu para driver untuk bisa merasakan sensasi bertualang di alam terbuka dengan skala yang lebih kecil. Karena diperuntukkan menjelajah medan ekstrim, spesifikasi mobil mini remote control adventure juga dirancang berbeda dibandingkan mobil remote control biasa. Dengan spesifikasi khusus alias custom, tidak mengherankan anggaran yang dihabiskan untuk membentuk satu mobil remote aduan ini bisa melambung mulai dari belasan juta hingga puluhan juta rupiah. Sama di respon sebenarnya kalau main mobil adventure, karena harus bisa menyesuaikan medan, terus juga menyesuaikan di gas sama steeringnya kiri kanan. Terus tantangan yang kedua memang lebih ke menikmati suasana alamnya.
kisaran itu mobil yang spek buat lomba itu katakanlah dari 7 sampai belasan. Kalau nominal pastinya susah dibilang. Artinya itu custom atau seperti apa tuh Pak? Itu rata-rata custom. Ada juga yang mobil pabrikan, maksudnya ada merek-merek tertentu yang keluarin, tapi kalau untuk kebutuhan lomba itu kurang. Jadi kita harus upgrade, ya jatuhnya custom. Juara dari lomba ini ditentukan oleh mobil yang paling cepat melewati jalur rintangan yang ditentukan. Sistem penalti juga diberlakukan bagi mobil yang terjatuh atau mengalami reposisi saat melalui jalur di sirkuit. Artinya, mobil remote control yang bisa melewati rintangan dengan waktu tercepat dan yang paling sedikit mengalami reposisilah yang keluar menjadi pemenang. Gelaran event semacam ini tidak hanya menggairahkan keberadaan komunitas mobil mini remote control adventure di Bali, tapi juga menjadi sarana menjalin silaturahmi sesama penghobi. Laporan tim liputan Badung, Garuda TV.